Viral pernyataan kontroversial Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal politisasi agama yang diduga dialamatkan pada Capres Anies Baswedan. Hingga Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sebagai partai yang menaunginya menyentil dan menyayangkan sikap Yakut yang tendensius soal politisasi agama. Karena sikapnya yang seperti buzzer itu pun, PKB dengan tegas akan memberi sanksi. Wakil Ketua Umum PKB dengan tegas menyebut Yakut kader palsu. Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal ajakan jangan memilih capres bermulut manis hingga politisasi agama telah membuat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB benar-benar geram. Bahkan sebelumnya, Caimin sendiri sebagai Ketua Umum PKB menyebut itu sebagai pernyataan buzzer. Terbaru, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jazilul Fawaid secara tegas mengatakan Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Qomas adalah kader palsu. Hal ini bermula saat Yakut yang juga merupakan kader PKB diduga menyinggung Anies Baswedan selaku bakal calon presiden atau baca pres koalisi perubahan telah melakukan politisasi agama. Tak tanggung-tanggung, Yakut juga menyeret situasi pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2017 di DKI Jakarta, yang dimana saat itu ricuh akan maraknya politik identitas. Oleh karena itu, ada kekhawatiran karena pernyataan Yakut tersebut akan memecah belah partisipan suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Gus Jazilul Fawaid dengan tegas mengatakan bahwa Menak Yakut Khalil Qomas adalah kader palsu. Akan tetapi, ia juga membantah tentang kekhawatiran tersebut lantaran dia menilai kader PKB dapat memahami situasi yang terjadi. Sudah konstituen, PKB bisa membedakan mana kader loyal, mana emas, mana kader palsu, mana kader beneran, mana yang sesuai dengan visi partai dan taat pada seluruh perintah partai. Jelasnya melalui keterangan video yang diterima oleh TV One News Selasa 3 Oktober 2023. Keberanian Gus Jazilul menyatakan bahwa Gus Yakut adalah kader palsu karena pihak PKB sudah mendeklarasikan pasangan Amin. Namun pernyataan Yakut beberapa waktu lalu seolah-olah membelot dari perintah PKB. Ya, kami sudah mendeklarasikan pasangan Amin dan semua pengurus, konstituen, partisipan PKB semua sudah mendukung Amin, kata Gus Jazilul. Saya pikir itulah bukti ketaatan kepada organisasi. Yang tidak setuju dengan itu berarti menyimpang dari keputusan organisasi. Gampang itu, dan publik akan tahu siapa kader-kader PKB yang menyimpang dari keputusan organisasi, dan partai akan menerima disiplin organisasi, tandas dia. Gus Jazilul juga berharap Yakut untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, apalagi dia sebagai pejabat publik yang digaji oleh negara dan rakyat. Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa? Karena ini pejabat publik. Dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang gak perlu, kata Jazilul kepada wartawan pada 1 Oktober lalu. Gus Jazilul juga dengan tegas mengatakan apa yang diucapkan oleh Yakut itu seperti seorang buzzer.
Dalam arti lain, kalimat yang dilontarkan Yakut tidak ada bedanya dengan provokator. Ini untuk apa mengeluarkan begitu? Buang-buang statement menurut saya. Buang-buang omongan yang gak perlu. Ini kan omongan pinggir jalan, omongan buzzer, omongan provokator yang seperti itu, terang Gus Jazilul. Sementara tanggapan dari Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan, Azhar Arsyad, ia menjelaskan dan menyebut pernyataan Gus Yakut itu adalah tendensius. Itulah yang sangat kita sesalkan. Ucapan-ucapan yang tendensius tanpa klarifikasi, tanpa tabayun, ujarnya kepada Detik Sulsel Selasa 3 Oktober. Azhar mengaku kecewa dengan ungkapan yang dilontarkan Menak Yakut. Dia menyebut Yakut justru seharusnya berperan penting dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat, terlebih di musim politik saat ini. Padahal beliau ini kan Menteri Agama, menteri yang harus menjaga kerukunan di tahun politik ini. Jadi sangat disayangkan ucapnya. Dengan ucapan itu, Azhar pun mempertanyakan kapasitas Yakut sebagai Menteri Agama. Pernyataan Yakut dinilai dapat menimbulkan perpecahan di tengah umat. Saya secara pribadi pertanyakan kapasitasnya sebagai Menteri Agama kalau tidak bisa menjaga kerukunan dan ketenangan. Dia ini menteri apa? Menteri Agama kan? Bukan menteri politik. Di mana sih cetusnya? Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Sulawesi Selatan ini menuturkan seharusnya Yakut melakukan klarifikasi terlebih dahulu, apalagi menyangkut soal dugaan intoleransi dan politisasi agama dari salah satu sosok capres. Artinya, kalau ada yang dia lihat intoleransi atau apa, itu yang dibicarakan. Tidak boleh dia langsung memvonis. Kan agama mengajarkan kita untuk mengklarifikasi paparnya. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengingatkan semua pihak agar tidak menjadikan agama sebagai alat untuk berpolitik. Agama jangan digunakan sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Jangan jadikan agama sebagai alat politik, katanya di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 29 September.